saya untuk berbagi pengalaman, terutama pada Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Profesor Dr. Paripurna, dan juga matur nuwun tadi Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Ketua Umum PPK Agama yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, mohon izin untuk share PPT ya, Mas Obi. Silakan. Matur nuwun. Apakah sudah terlihat? Terlihat jelas seperti Oke, kecantikan Mbak baik. Wiwit. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kiki dan juga Pak Ajar tadi, sebenarnya banyak hal yang saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh beliau berdua, tapi saya akan fokus ke beberapa hal yang lebih pada refleksi diri, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi time gap ya, waktu antara graduation dan juga waktu mendapatkan pekerjaan karena adanya COVID ini. Jadi hal-hal apa sih yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan profil, mengisi CV kita, bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik pada masa tunggu sampai kondisi COVID ini membaik. Nah, di sini ada tema mengenai acknowledge others atau appreciate yourself. Jadi bagaimana saat kita menghargai orang lain, itu berarti kita menghargai diri kita sendiri. Nah, kenapa hal itu penting? Karena nanti saya akan cerita banyak hal di dalam paparan ini. Nah, perkenalkan dulu, nama saya tadi udah dikenali sama Mas Obi sih. Nama saya Wirasuti Widiatmanti. Saya Kepala Bidang Inovasi Akademik di Pusat Inovasi Kajian Akademik dan UGM atau PIKA, yang sebenarnya PIKA itu akan juga memberikan informasi banyak mengenai pelatihan-pelatihan gratis baik yang ada di lokal maupun di internasional yang bisa teman-teman wisudawan-wisudawati akses sambil mengisi atau menunggu proses bekerja atau mungkin mau sekolah lagi atau mau traveling ya. Kita udah berapa bulan nggak traveling, pengen jalan-jalan sekeliling dunia, keliling Indonesia. Nah, gimana sih supaya cara ngisinya mengisi time gap ini dengan baik? Yuk kita tengok sama-sama. Baik. Nah, ini outline-nya saya skip aja. Nah, disclaimer nih. Jadi paparan ini yang saya sampaikan tidak menjanjikan kesuksesan Anda, tapi memungkinkan untuk meningkatkan kemungkinan menjadi sukses ya. Jadi kalau saya bilang hal ini akan membuat Anda sukses begini-begini, itu tidak akan terbukti kalau memang tidak ada passion khusus dari Anda. Anda tidak bekerja keras untuk mendapatkan itu. Jadi kalau hanya mendengarkan dan termotivasi dan semangat, tapi tidak segera dilaksanakan, nah itu sama saja. Jadi semua nanti akan menjadi sia-sia. Nah, sekarang saya pengen teman-teman masuk ke menti.com, kita main game dulu. Silakan masuk ke menti.com, lalu masukkan kode 7784264. Silakan Anda ketikkan bagaimana perasaan Anda menjelang wisuda ini ya. Kita tahu bahwa di wisuda ini berbeda karena biasanya kita ada euforia, foto-foto, make up dengan yang terbaik, kata Mas Obi tadi, dengan skincare yang terbaik, the best skincare you ever have. Terus facial, bahkan ya cowok-cowok mungkin juga facial juga nih, persiapan ya biar kinclong gitu. Mas Obi kan sering juga facial, saya yakin itu kan kinclong banget. Nah, silakan ketik perasaan Anda menjelang wisuda itu gimana ya, nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, setelah Anda selesai, nanti ada slide kedua. Slide kedua itu nanti kita lihat dulu deh hasilnya ya. Nanti kita lihat dulu, tapi kita skip dulu. Silahkan isi dulu. Saya tunggu 15 detik. Ya. Masih tersambung ya suara saya ya, Mas Obi? Masih, Mbak Yu, tadi ada yang tanya kodenya diulang lagi dong, bisa nggak? Oh ya, sebentar. Coba ulang lagi dari awal, coba deh. Sengaja nih saya malah ngeluarin dari sini. Sebentar, Bang Mas. Iya. Kodenya. Tahu lagi coba biar santai aja, santai. Oke, ini yang Mas sudah banyak banget. Oke, 7784264. Silakan. Silakan. Aduh. Nah, kita lihat ya, hasilnya sementara. Oke.
Saya share dulu nih prosesnya. Saya stop sharing dulu. Kita masuk yang ke Mentimeternya. Wow, banyak banget nih hasilnya nih. Bisa lihat ini hasilnya? Layarnya jelas nggak ya, Mas Obi? Ya, jelas sekali. Oke, lihat nih. Bingung, sedih. 2.900 ya. Pesertanya ini berapa nih yang sekarang online? Nggak tahu itu datanya dari panitia ini berapa ya, Oke, Pak? baik. Tapi banyak ribuan deh. Ini lihat nih. Tapi yang dominan kita bisa lihat nih. Cemas, sedih, senang, bingung, kecewa, bersyukur, deg-degan, galau, nervous, tegang, khawatir, biasa aja, takut, terharu. Wah, gila. Perasaannya campur aduk deh pokoknya. Oke, baik. Oke, 556, 65. Oke, nah sekarang kita masuk ke next question ya. Kita masuk ke next question. Oke, next. Perasaan Anda saat harus mencari kerja. Kodenya 7784264 juga, silakan. Belum siap, takut, bingung, cemas, gugup. Dibaca juga nih Mas Obi, bantuin nih, banyak bener. Insecure, Bu, insecure, tertekan, excited, gugup, aja, minder. Sip. Enggak sip sih kalau minder. Nanti ada ini kiat-kiatnya supaya enggak minder gimana. Iya, oke. Minder, gelisah. Ada yang semangat, tahu. bagus. Bingung, khawatir, cemas, ragu. Padahal ini masih Selasa. Kamis. Terus ada rata-rata deg-degan juga banyak nih. Iya, deg-degan ya. Intinya kayaknya belum siap gitu ya untuk menghadapi fase mencari kerja nih pas masa percaya COVID diri, ini. ada tidak percaya diri, belum siap, galau. Waduh, cinta kali galau. Tertantang. Antusias, ada yang antusias, keren banget loh itu ya. Jadi memang harus dikasih mindset positif. Kita harus betul. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Kiki dan Mas Ajar. Oke. Iya, takut, khawatir. Iya. Oke, kayaknya kita sudah tahu ya trennya perasaannya para calon wisudawan wisudawati ini. Jadi kita close dulu aja. Terima kasih sahabat UGM, udah sahabat UGM ya sekarang ya? Udah dong. Oke, baik, saya close, saya stop share. Terima kasih atas partisipasinya. Saya coba kembali ke PPT saya tadi. Oke. Baik. Nah, di sini teman-teman sudah melihat, sudah menyampaikan tadi ya melalui Mentimeter perasaan sebelum kerja, waktu wisuda nervous, deg-degan, terus happy, ada yang antusias, kemudian ada yang semangat. Ternyata ini masuk di sebelah sini nih ya, startnya. Nah, kemudian pas wisuda itu seneng ya tahapan di mana perjuangan Anda berkuliah selama mungkin ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Pokoknya lama kuliah itu nggak akan berpengaruh ke kesuksesan. Nah, ini nanti kita akan bahas soal itu. Tapi kita saat ini mungkin berada di tahap start dan juga saat euforia ini karena walaupun wisudanya berbeda. Nah, nanti setelah ini kita waktu melihat hasil bagaimana kita kesiapan kita menghadapi fase mencari pekerjaan, ternyata banyak yang galau ya. Nah, ini kita lihat ada fase di sini. Nah, setelah ini kita akan mencoba bersama-sama bagaimana sih mengidentifikasi kiat-kiat supaya dari fase down ini kita bisa naik ke atas walaupun mungkin terkaget-kaget, ada harus belajar lagi, harus adaptasi, tapi nanti intinya adalah kita bisa sukses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin tidak hanya pekerjaan ya, ada teman-teman semuanya yang ingin sekolah lagi, kemudian ada yang ingin wirausaha, atau mungkin traveling. Kalau dulu saya lulus cita-citanya traveling, jadi waktu kuliah itu saya nabung sebanyak mungkin. Jadi saya ingin lulus sebelum umur 23 dan saya waktu lulus saya harus traveling. Waktu itu saya traveling ke luar negeri ya, ke luar negeri waktu itu. Kalau dan biaya sendiri. Jadi kalau dulu sering ikut exchange atau dapat beasiswa. Nah, kemarin tuh nasarnya kalau udah lulus pengen biaya sendiri jalan-jalan ke Asia Tenggara. Nah, alhamdulillah dulu terwujud.
ya, tapi memang kerja keras bener waktu itu. Atau mungkin mau rileks menikmati hidup selama 1 tahun nggak mikir apa-apa. Nah itu kalau misalnya orang tuanya mengizinkan juga nggak apa-apa sih, di rumah bikin kue atau bikin, blog YouTube, siapa tahu mau nyamain Atta Halilintar kali ya, tapi yang positif, wah silahkan. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana sih, dari tahapan yang cukup mengkhawatirkan ini, itu bisa sampai ke tahapan yang sukses ke depannya. Nah, salah satu grafik lagi, yang berbeda sebenarnya, tapi saya ingin memberikan, gambaran bahwa biasanya mahasiswa yang baru lulus dalam kondisi normal, dia euforia dan juga merasa, wah sudah siap untuk ke dunia kerja. Karena mungkin wawasan mengenai apa sih sebenarnya yang ada di, lapangan kerja, the real world of workplace itu seperti apa, mungkin belum ada gambarannya ya. Nah, kemudian sama juga tadi ada valley of despair, karena saat masuk kerja atau ternyata sudah nunggu 6 bulan ternyata nggak dapat kerja, itu, teman-teman merasa khawatir, udah despair nih, udah khawatir, udah galau dan sebagainya. Nah, di sini ada slope on enlightenment. Nah, ternyata ada teman-teman yang mensupport, dosen-dosen yang mensupport, kemudian, banyak juga, akses-akses informasi ya karir yang disampaikan oleh UGM, maka teman-teman nanti akan sampai ke plateau of sustainability. Baik. Nah, ini, kenapa sih teman-teman tadi merasa mendapatkan tekanan gitu ya, untuk cepat mendapatkan kerja? Karena sebagian besar dari Anda ini berdasarkan hasil survei nih dari YouGov.com, jadi, sebuah, lembaga survei yang bekerja di bidang, alumni ya di dunia. Jadi, yang bikin nervous Anda nih coba nih, yang bikin nervous Anda nih apa nih? Di sini kan ada I want to be earning money, jadi saya mau menghasilkan uang yang banyak gitu, jadi kalau nggak dapat kerja, nanti saya akan khawatir dan galau gitu. Kemudian my own personal aspiration for my career to success. Jadi saya tuh punya impian ingin sukses dan, untuk mencapai ke sana tuh banyak sekali hal yang harus saya kerjakan dan itu apa namanya, menjadi Anda agak terbeban atau tertekan. Kemudian, prospek kerjaan, kemudian, ekspektasi orang tua yang misalnya pengen Anda jadi PNS, tapi sebenarnya Anda nggak mau jadi PNS mungkin. "Wah, saya nggak mau jadi PNS, saya maunya jadi wirausaha, saya mau apa ikannya, jadi vlogger wisata kuliner misalnya, ya kemudian keliling Indonesia, keliling dunia, nyicip-nyicip gitu ya, terus dapat uang banyak. Mungkin loh ya. Terus saya juga mau, sekolah S2. Kemudian pertanyaan dari teman-teman, dari tetangga, dari saudara, dari om, tante, kakek, nenek selama kita menunggu waktu mendapat kerjaan, "Oh udah lulus ya?" Gitu kan. Terus, "Udah kerja di mana?" Itu kayak ditanyain, kita jomblo ditanyain, "Kapan udah punya pacarnya mana?" Kemudian saat udah punya pacar, "Nikahnya kapan?" Jadi pressure-nya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini yang menyebabkan salah satu aspek kegalauan dan semua perasaan yang disampaikan teman-teman lewat Mentimeter tadi. Nah, sekarang kita fokus nih, sebenarnya yang membuat merasa galau itu ada beberapa hal, yaitu, saya juga dulu punya kesalahan nih, beberapa kesalahan bukan kesalahan sih, hal-hal yang mungkin belum kita pahami, saat kita menjadi lulusan yang fresh ya, fresh graduate. Pertama, kita terlalu berharap bahwa saat saya lulus tuh bisa dapat kerjaan dengan mudah. Kemudian tadi udah disampaikan Mbak Kiki dan, Mbak Kiki khususnya, banyak sekali kesalahan pada dokumen lamaran kerja, misalnya CV, cover letter, CV ini kayak resume ya, cover letter surat lamarannya, portfolio dan sebagainya. Kemudian persiapan wawancara yang buruk, kemudian melamar pekerjaan yang tidak sesuai, berharap gaji tinggi. Saya jadi ingat nih, kemarin ada di artikel media yang mengatakan bahwa ada mahasiswa fresh graduate pengen langsung gajinya 15 juta gitu ya, karena dia merasa sudah bekerja keras untuk bisa lulus gitu. Nah, kalau misalnya Anda belum bisa membuktikan, kualifikasi Anda, sebaiknya jangan berharap gaji tinggi dulu, tapi kalau misalnya Anda bisa membuktikan, maka Anda sudah akan punya bargaining position ya, untuk berlobi dengan, pemberi kerja Anda bahwa Anda memang layak untuk mendapatkan apresiasi yang baik. Dan itu juga diperlukan kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan melobi yang elegan agar win-win solution antara kita sebagai, pekerja dan juga pemilik kerja itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian tidak mengembangkan kemampuan soft skill dan penampilan, kemudian tidak tepat waktu. Mahasiswa UGM tuh saya dosen di Fakultas Geografi, Kartografi Pendidikan Jauh itu melihat bahwa tidak semua mahasiswa UGM memiliki karakter tepat waktu.
Ya, dan itu saya menjadi PR bagi saya sebagai dosen, PR yang berat. Karena saya kalau hanya mendidik ilmu, tapi tidak mendidik attitude, itu saya juga ikut bersalah. Jadi bagi teman-teman nanti coba merefleksikan diri, apakah punctuality sudah menjadi bagian dari attitude Anda? Itu penting, karena untuk bekerja profesional, punctuality atau tepat waktu itu penting. Kemudian berpikir bahwa tidak ada penghargaan di luar sana. Berpikir bahwa saya tidak layak untuk menghargai diri sendiri atau karya sendiri. Nah, itu kurang tepat. Ya, ada teman-teman yang merasa, "Ah, saya ini apa sih?" gitu kan. "Ah, hasil karya saya cuma seperti ini." Nggak bisa dibandingkan dengan apa yang di luar. Jangan salah, mahasiswa UGM Anda itu masuk setelah mengalahkan ratusan ribu input dari seluruh lulusan SMA di Indonesia. Tidak mungkin Anda tidak mengetahui standar yang lebih baik daripada hasil karya universitas lain, apalagi UGM menjadi yang terbaik di Indonesia saat ini. Jadi hasil Anda itu pasti akan mempunyai ciri khas dan juga karakter yang layak untuk dihargai baik oleh Anda sendiri, baik oleh sesama, keluarga, teman-teman mahasiswa dan juga di dunia kerja. Kemudian tidak mengupdate media sosial, alamat email atau atribut digital Anda yang lain. Jadi kalau Anda punya alamat email misalnya, saya Wirastuti Widiatmanti @apa, Anda mungkin kalau mahasiswa, yang generasi Z milenial sekarang namanya mungkin yang fancy-fancy ya, biasanya kalau Anda ngefans sama Korea, Group, mungkin namanya di sini ada siapa nih, Bagus Praditya. Wah, Bagus Praditya love bts@gmail.com. Nah, itu sebaiknya love BTS-nya dihilangin. Bagus Praditya atau Amelia Fahma Kusumawardani diganti Beauty Girl from Outback misalnya. Itu emailnya Anda coba ganti yang profesional ya dengan nama Anda. Kemudian Anda coba cek Facebook, YouTube, dan IG Anda apakah sudah layak untuk dicek oleh pencari kerja. Apakah Anda memposting-posting hal-hal yang mencakup tidak memenuhi kriteria yang umumnya dicari oleh pencari kerja atau tidak, Anda coba bersihkan. Atau buat YouTube baru. Sorry kok YouTube. Facebook baru atau IG baru yang memang, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ajar, yang otentik, tapi juga berkualitas, menunjukkan bahwa Anda memang alumni UGM. Nah, di balik semua itu yang terpenting adalah bagaimana Anda mengetahui diri Anda sendiri. Nah, kebanyakan teman-teman, yang fresh graduate, saya mengalami juga tuh tidak tahu saya sebenarnya kemampuannya tuh sampai mana sih, saya tuh layaknya apa sih kekurangan saya, apa sih kelebihan saya, itu loh, not knowing yourself. Nah, sekarang kita akan masuk tahap-tahap bagaimana supaya kita siap dengan mengetahui diri kita sendiri, karena apapun prestasi Anda, setinggi apapun nilai Anda, secepat apapun Anda lulus, atau selama apapun Anda lulus, kalau Anda tidak knowing yourself, maka Anda tidak bisa secara strategis memutuskan apa yang terbaik untuk Anda. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ajar tadi, untuk menentukan tujuan hidup itu Anda akan kesulitan. Makanya sekarang kita coba cek satu-satu. Ada 3 refleksi, kalau tadi Pak Ajar menyampaikan 3 mantra, nah saya ada 2,5 refleksi sih, ya nggak 3. Oke, refleksi pertama. Saat ini sekarang pikirkan, siapa saja yang berperan dalam pencapaian saya hingga hari ini, sehingga Anda bisa pada tahap menyelesaikan semua tantangan saat menyerahkan skripsi atau tugas akhir, hingga sampai tahap di mana Anda sebentar lagi mau wisuda. Apakah itu orang tua, teman dekat, sahabat, dosen pembimbing skripsi, atau dosen pembimbing akademik, atau mungkin mantan. Mantan ya dilewatin aja, move on. Apakah selanjutnya, apakah Anda sudah mengafirmasi peran mereka? Mengafirmasi itu langsung secara khusus memberikan statement bahwa saya berterima kasih atas semua pengorbanan dan support dari orang tua, dosen pembimbing akademik, selain yang dicatat di skripsi. Biasanya kalau mahasiswa itu nulisnya ya di kata pengantar aja di skripsi atau tugas akhir. Coba deh Anda mengirim secara tertulis kepada mereka email atau WA penuh perasaan, atau kalau misalnya bisa ketemu, nggak mungkin mau ketemu sih saat ini ya, tapi kalau misalnya Anda kirim email secara khusus untuk menyampaikan perasaan terima kasih Anda dan mohon doa restu dari mereka, itu adalah bagian dari afirmasi. Dan hal kecil yang mungkin orang lain menganggap, bahkan mungkin saya tuh punya banget beberapa bimbingan, banyak juga sih, yang setelah skripsi selesai, ya sudah pergi. Mereka sukses, nggak pernah kontak sama sekali. Mengucapkan terima kasih secara verbal aja tidak, karena merasa bimbingan sudah selesai, and that's it. Nah,
Anda saya minta yang hari ini mendengarkan paparan ini, jangan seperti itu. Karena apa? Hal yang mungkin Anda anggap kecil ini akan memudahkan Anda, akan membukakan pintu-pintu saat Anda mengalami kesulitan. Anda nggak akan terbayang bahwa ada banyak orang baik di luar sana yang sebenarnya siap untuk membantu Anda. Tapi karena Anda tidak melakukan hal kecil untuk melakukan kebaikan atau berterima kasih pada orang yang telah membantu Anda, pintu itu tetap tertutup. Kunci dari orang baik itu tidak diberikan pada Anda. Ya, saya bisa sampai saat ini berada di sini sebagai dosen, saya bisa, sekolah di luar negeri, sampai S3, itu dan juga sampai posisi sekarang ini itu bukan karena usaha saya sendiri, tapi karena peran orang-orang baik di sekitar saya, dan itu yang saya tekankan. Jadi selama saya perjalanan ke seluruh Indonesia, seluruh dunia, baik itu ke Amerika, Eropa, Asia, UK, kemanapun seluruh dunia, selalu ditemukan dengan orang-orang baik. Dan itu saya belajar dari orang-orang baik sebelumnya yang men-support saya saat saya kuliah dulu dan ngerjakan skripsi. Jadi mereka menularkan energi positif yang sama ke kami, para mahasiswa, dan tugas saya sebagai dosen adalah menyampaikan pada Anda juga harus melakukan hal yang sama. Hal kecil, Anda nggak akan menyangka bahwa nanti di luar negeri misalnya, saya ini pernah di luar negeri, kemudian karena, saya lupa beli koin gitu ya dan, ada perjalanan naik bis. Nah, bis itu kebetulan tidak menerima kartu, hanya menerima kartu dan tidak menerima cash. Saya kebingungan karena saya harus berangkat ke tempat, sekolah waktu itu, tiba-tiba ada orang yang baik datang aja, "That's alright, I'll pay for it with my card." Jadi tiba-tiba ada datang, nggak usah khawatir, aku bayarin aja pakai kartu saya." Terus dia bilang sama driver-nya, "Can I do that?" Driver-nya, "Oke, silahkan." Akhirnya saya bisa jalan dan saya berkali-kali ucapkan terima kasih. Bapaknya bilang, "Oh, it's okay, just little thing, you should do that to others." Dia bilang gitu, "Enggak apa-apa, ini hal kecil kok, kita harus melakukan itu pada semua orang lain jika mengalami kesulitan." Bapaknya itu bilang gitu, wah saya tersentuh sekali. Dan itu saya mencoba lakukan sebisa mungkin kalau kita bertemu dengan orang lain dimanapun walaupun belum kenal, walaupun orang asing, tapi kalau misalnya dia ada kesulitan sebisa mungkin kita orang pertama yang berusaha membantu mereka. Nah, tapi sebisa mungkin kita juga cerdas. Sekarang ini banyak orang-orang yang memanfaatkan dan manipulasi belas kasihan yang dimiliki oleh kita, nih alumni UGM nih, dengan berpura-pura menjadi orang yang perlu dikasihani. Nah, kita harus, cerdik seperti ular, tapi, tulus seperti merpati, gitu ya Mas Obi ya. Oke. Nah, sekarang nih pada orang-orang yang tulus pada mereka, pada orang tua, sudahkah Anda mengatakan bahwa Anda sangat menyayangi mereka? I love you, Bapak, I love you, Ibu. Saya kalau manggil Bapak, Ibu. I love you, Mama. I love you, I love you Daddy, too. gitu. I love you too. I love you too, I love you Mas Obi, gitu ya. Kontak mereka WA saat ini nih sambil dengerin saya, Ibu, atau Bapak, atau orang-orang terdekat Anda. Afirmasi seperti itu membuat mereka merasa terharu dan terus-menerus mendoakan Anda, ya. Oke, PR ya, ini tugas nih habis ini sampaikan pada mereka. Ada juga yang mahasiswa memang tiap hari bilang, "I love you mama," gitu kan, itu udah bagus deh. Oke, pertanyaan berikutnya, sudahkah saya menghargai, menghormati, dan juga memperlakukan sesama dengan baik tanpa melihat latar belakang mereka? Biasanya teman-teman yang udah lulus dan sudah bekerja, punya jabatan tertentu, ada beberapa yang karakternya berubah, ya. Kemudian, mungkin juga saat kuliah, Anda secara tidak sadar, kita secara tidak sadar mungkin akan bersikap sangat baik dan sopan kepada dosen pembimbing, Pak Dekan, Pak Rektor. Tapi saat bertemu dengan tukang kebersihan yang ada di kampus, kita mungkin secara tidak sadar berubah sikapnya. Nah, itu coba kita tanyakan, refleksikan ke diri kita, apakah kita melakukan itu? Kalau itu Anda lakukan, tolong perbaiki sejak sekarang. Lakukan, hormati dan hargai siapapun, apapun itu latar belakang mereka. Saya tetap berusaha ngomong kromo ya, berbicara kromo di Jawa kan kalau berbicara kromo menandakan bahwa itu hormat ya. Jadi walaupun dengan tukang sapu di kampus, kalau dia lebih tua dari saya selalu basa kromo. Walaupun dia hanya pengantar surat di fakultas, saya selalu kromo kalau dia memang lebih tua dari saya. Hal kecil itu saya rasa merupakan kekuatan yang luar biasa jika mereka mendoakan kita. Saat banyak orang mendoakan kita, maka jalan-jalan yang kita tadi lihat buram, galau, kemudian deg-degan, itu akan berkurang dengan sendirinya dan semesta akan mendukung apa yang kita ingin lakukan selama memang niat kita baik. Kemudian, sudahkah kita mengutamakan prinsip people matter?
People matter itu adalah kita harus berpikir saat saya berbicara, saat saya mengeluarkan kata-kata, dan saat saya berbuat sesuatu, apakah yang akan saya lakukan ini menyakiti orang lain atau berpengaruh buruk pada orang lain. Itu penting. Karena kadang saya lihat anak-anak muda sekarang kadang karena apa ya, zamannya memang beda, kemudian fokusnya beda, kadang people matters tuh ini, belum menjadi perhatian khusus. Kadang mereka menyampaikan sesuatu yang menyakiti orang lain, saat orang lain, agak marah atau tersinggung, mereka bilang, "Ih, baper," gitu ya. Padahal orang-orang yang baper itu sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan perasaan orang lain atau tidak people matters. Saat mereka menyampaikan sesuatu yang menyakiti, mereka tidak peduli bagaimana perasaan orang lain dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau Anda dibilangin baper, saya bilangnya baper, Anda harus stand up. Sebagai mahasiswa UGM, Anda harus meluruskan yang tidak benar dan Anda harus memastikan bahwa setiap orang itu peduli dan menghargai sesama. Terus ada istilah bucin, bucin itu saya yakin bucin itu hanya istilah yang dikeluarkan oleh orang-orang jomblo yang jealous karena kita bucin. Jadi, bagi Anda yang misalnya memang berusaha membangun, hubungan yang baik, bucin itu bukan ya tapi ya nggak parah banget kali ya. Jadi at least Anda coba bangun hubungan yang positif dengan siapa saja. Nah, kenapa hal ini penting saya sudah sampaikan tadi. Ini quote dari saya sendiri berdasarkan pengalaman hidup karena sudah banyak sekali dibantu oleh orang-orang baik di seluruh dunia, di seluruh penjuru Nusantara. When your business is filled by appreciating the ones who supporting you, the way of your future will be easily open for the better of yourself and others. Jadi selama Anda menjalankan bisnis kehidupan sehari-hari dengan selalu memperhatikan setiap orang, menghargai setiap orang yang mensupport Anda, jadi, kehidupan Anda ke depannya itu akan dimudahkan. Kalaupun Anda berada dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, ya, mungkin nanti nih habis ini ya enggak deh, saya enggak doakan yang jelek-jelek, tapi, kalau misalnya suatu kan, kehidupan manusia bisa di atas, di bawah gitu ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi terburuk sekalipun, saat kita selalu berbuat baik dan mengapresiasi orang lain, apapun latar belakangnya, tidak sombong, tidak merasa saya yang terbaik, maka jalan-jalan akan selalu terbuka untuk kita semuanya. Nah, itu tadi refleksi soal yourself ya. Nah, sekarang refleksi yang kedua. Sehubungan dengan mencari pekerjaan, hasil yang Anda akan dapatkan itu adalah merupakan gabungan dari knowledge, skill, GPA, dan attitude. Nah, soal GPA dan skill tadi Mbak Kiki dan Pak Ajar sudah menyampaikan, knowledge juga. Nah, saya akan fokus di attitude nih di sini. Nah, di attitude tadi sebenarnya adalah apa yang saya jabarkan di refleksi yang pertama tadi. Nah, attitude Anda itu apakah positif, kemudian apakah Anda, apa namanya, peduli terhadap, hal-hal yang mungkin membuat suatu teamwork misalnya tidak nyaman dan sebagainya. Nah, kalau kita fokus ke GPA dulu deh. Nah, low GPA, kalau kita kan kalau anak-anak mahasiswa sekarang tuh biasanya kalau GPA atau IPK, ini bahasa Inggrisnya cumulative grade point average atau indeks prestasi kumulatif. Kalau misalnya GPA-nya tinggi, udah nyantai aja. Tapi kan saya yakin kadang mahasiswa itu mengalami jalan yang berbeda-beda ya. Kadang pas kuliah harus kerja, harus membantu orang tua, harus bertanggung jawab, ada adik-adiknya, ada yang ada masa kesulitan yang tidak semua mahasiswa mengalami kemudahan atau keberuntungan yang sama. Kalau low GPA itu berarti akan banyak sekali hal-hal yang harus Anda persiapkan. Lalu apakah, IPK rendah itu akan menghancurkan karir Anda? Tidak. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan supaya walaupun Anda GPA-nya rendah, tapi Anda tetap memiliki kualifikasi yang bagus yang bisa langsung dilirik oleh pencari kerja. Lalu bagaimana untuk mengatasi itu? Kita cek sama-sama. Nah, ini attitude ya, saya skip oke, ini. Tidak jadi saya skip. Nah, Anda mungkin refleksi lagi nih, kelengkapan diri dan attitude. Kalau Anda memilikinya, IP-nya baik atau tidak. Nah, selama ini Anda kalau menyelesaikan tugas, ujian, atau pekerjaan itu harus remedi atau langsung bisa dilakukan diselesaikan satu sekali atau, minimal 2 kali atau lebih dari 2 kali untuk menyelesaikan tanggung jawab. Terus, apakah Anda memiliki pengalaman magang atau tidak, misalnya. Kemudian apakah Anda mengambil pelatihan atau les tambahan untuk menambah keahlian misalnya, bahasa,
programming gitu. Terus kemudian apakah Anda memiliki referensi? Apakah Anda sudah kontak dosen, pembimbing, sudah kontak yang dulu kalau magang, alumni-alumni untuk memberikan surat rekomendasi? Itu penting. Ya, jadi sekarang kalau belum punya surat rekomendasi, dibuat sekarang. Anda minta, supaya orang-orang yang memang tadi yang sudah Anda bilang terima kasih, sampaikan afirmasi terima kasih, itu bisa menyediakan referensi atau surat rekomendasi dari Anda. Karena rekomendasi dari mereka penting, ya, bagaimana kesan mereka terhadap, skill Anda saat kuliah dan juga attitude Anda saat proses belajar, itu akan berpengaruh ke apakah Anda layak untuk bekerja di suatu tempat atau tidak. Nah, Eee, ini juga, apa namanya, untuk refleksi juga attitude Anda. Di sini ada beberapa quote yang saya ambil, "Watch your attitude is the first thing people notice about you." Walaupun sebenarnya, sekarang nih beda-beda sih ya, ada attitude-nya sangat baik, tapi di belakangnya juga ya kita nggak akan bahas itu. Yang kita bahas bahwa, mahasiswa UGM semuanya tulus-tulus dan attitude yang di depannya itu menggambarkan memang autentitas ya, kayak disampaikan Pak Ajar tadi, mengenai, karakter ke-UGM-an. Kemudian attitude is a little thing that makes a big difference. Jadi saya mau cerita nih, jadi, kebetulan ada 2 mahasiswa, keterima di suatu perusahaan yang sangat keren di Jakarta, alumni geografi. Yang satu itu IP-nya luar biasa, hampir 4, lulusnya 3,5 tahun, pekerjaan semua dilakukan dengan sangat, apa namanya, baik. Yang satu IP-nya nggak sampai 3,25 waktu itu, tapi dia sama-sama memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal teknis, konsep yang dimiliki oleh yang IP-nya tinggi tadi. Nah, saat, apa namanya, tim wawancara, menilai 2 yang teratas itu, mereka mencoba melihat dari aspek lain, yaitu attitude. Nah, yang satu, yang IP-nya tinggi ini, dia sangat arogan dan mungkin karena dia merasa dia yang terbaik, saat teamwork, tes teamwork, dia tidak memberi kesempatan pada yang lain untuk berperan dalam kerja tim. Jadi dia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa saya adalah yang terbaik, saya yang akan menyelesaikan ini sendiri. Sedangkan yang tadi, yang IP-nya kurang baik, dia ternyata memiliki kemampuan pemimpin, leadership yang bagus. Ya, jadi dia berusaha memberikan kesempatan pada anggota timnya untuk sama-sama berkontribusi, sehingga pekerjaan lebih cepat dan merupakan hasil kontribusi dari semua anggota yang ada di satu tim itu. Nah, tentu saja bosnya itu langsung milih yang IP-nya kurang bagus tadi, dan ternyata dicek bahwa IP-nya kurang karena waktu dia kuliah, dia aktif mengikuti berbagai macam organisasi kemahasiswaan dan juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi dia udah multitasking, multi talent dan, untuk hal-hal yang mungkin ke depan jika ada masalah berat, dia akan dapat menyelesaikan dengan baik. Beda seperti yang disampaikan Bu Kiki tadi bahwa, tadi nahkoda yang berpengalaman itu tidak akan terwujud atau terbentuk jika hanya berlayar di laut yang gelombangnya, lancar ya. Jadi yang gelombangnya, tinggi, kemudian banyak badai, itu akan menciptakan nahkoda-nahkoda yang lebih, skillful atau lebih berpengalaman. Nah, di sini ada quote juga, ada penting sih menurut saya, pengalaman Anda selama di UGM itu membentuk karakter bagaimana Anda berpikir positif, energi positif. Cara berpikir Anda itu akan menentukan apa attitude Anda. Attitude Anda akan keluar dari perkataan Anda itu akan menjadi habit, dan habit itu akan menjadi karakter, dan itu yang akan menentukan nasib Anda ke depannya. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang contoh dari mahasiswa itu sebenarnya ada hubungannya sangat erat untuk membuktikan ini. Nah, ini juga ada nih, quote juga nih, ada "Sow a thought, reap an action, show an action." Jadi kalau Anda menanamkan aksi yang baik, maka Anda akan mendapatkan habit yang baik. Anda menanamkan habit yang baik, maka akan mendapatkan karakter yang baik. Anda menanam karakter yang baik, maka Anda mendapatkan nasib yang baik. Nah, tujuan ini sebenarnya apa? Karakter ke-UGM seperti disampaikan oleh Mas Ajar dan Mbak Kiki tadi adalah orang-orang alumni UGM itu kalaupun dia cerdas dan pinter dan bisa menyelesaikan berbagai masalah, mereka tetap tampil rendah hati, humble. Nah, ini harapannya melalui proses refleksi tadi, Anda bisa membangun karakter yang humble, rendah hati, kemudian bijaksana. Bijaksana itu strategis ya. Jadi Anda baik itu bukan berarti Anda
nyah nyoh, yah yoh itu istilah Jawanya. Artinya apa-apa mau, apa-apa iya. Kalau ada yang berbeda tapi salah Anda ikut aja. Tidak. Wise berarti Anda rendah hati tapi Anda punya prinsip. Mana yang betul Anda harus berdiri di atas kebenaran. Tapi juga bijak. Kadang kita harus memutuskan lebih baik diam daripada menimbulkan kericuan, tapi kita juga harus menggerakkan semangat positif di lingkungan kita. Dan itu masuk ke karakter strategik. Nah, itu biasanya terbentuk di sini kayak misalnya tadi ada Pak Paripurna, Mbak Kiki, dan juga Pak Ajar. Itu mereka karakternya sudah sangat humble, wise, dan strategik. Nah, untuk menuju ke sana harus banyak pengalaman dan juga interaksi dengan berbagai macam latar belakang orang, dan itu Anda akan menghadapinya sebentar lagi. Oke, nah lalu bagaimana menghadapi atau mempersiapkan time gap selama COVID ini? Kita ketahui bersama bahwa selama COVID ini banyak sekali lapangan kerja tertunda. Saya ini ngomong banyak sekali bimbingan saya yang lulus tapi tidak bisa mendapat pekerjaan karena memang, semuanya sedang sulit ya. Nah, kita coba melihat itu sebagai hal yang positif dengan mencoba mensyukuri bahwa kita diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak membekali diri kita, meningkatkan kualifikasi kita untuk siap jika nanti COVID sudah selesai, kondisi negara kita sudah membaik, maka akan muncul berbagai macam lowongan pekerjaan. Pertama, jika Anda memiliki skripsi atau tugas akhir, coba belajar mempublikasikan. Kalau tidak salah di UGM itu ada skema, jika Anda bisa mempublikasikan skripsi Anda bersama dosen Anda, maka akan ada apresiasi dari UGM. Coba ya dicari. Nah, Anda coba bisa submit ke jurnal-jurnal, paper, atau seminar-seminar nasional dan internasional yang daring. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk terbang kemana-mana, tunggu ada waktunya. Nah, Anda bisa mempublikasikan tugas akhir Anda, baik itu skripsi ataupun penelitian lapangan yang lain. Nah, yang kedua adalah tingkatkan kemampuan bahasa asing, coding, public speaking, dan kemampuan bernegosiasi, juga mungkin desain video online dan sebagainya. Jadi di sini Anda bisa cek, kebetulan saya bertugas di Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, nanti teman-teman bisa cek, akan saya sampaikan link-link mana saja yang menawarkan free online course atau pelatihan gratis melalui MOOC atau Massive Open Online Course. Ada Udemy, Coursera, ada Harvard X, kemudian ada Stanford X. Banyak sekali universitas-universitas yang masuk ke 100 besar dunia menyediakan free online course. Nah, kenapa coding ini penting? Coding penting karena memang bahasa ke depannya 5-10 tahun ke depan itu Anda akan banyak berinteraksi dengan teknologi. Jadi walaupun mungkin Anda nggak tahu coding itu apa, bagi teman-teman yang bukan dari informatika atau ilmu komputer, coba deh belajar coding ya. Jadi saya dari geografi juga belajar coding, terus kemarin ada mata kuliah transformasi digital, itu di dalamnya ada teman-teman dari Fakultas Fisipol, Fakultas Pertanian kalau nggak salah. Jadi ada beberapa fakultas Fakultas Farmasi, yang kalau dilihat coding pertanian kok ngurusin coding ya, atau Fisipol kok ngurusin coding, ekonomi kok ngurusin coding. Tapi Anda lihat semua sistem yang ada di handphone Anda, di gadget Anda, di komputer itu dibentuk atau diwujudkan karena melalui coding. Dan aplikasi itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau ada think tanker di belakangnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti Anda lulusan pertanian, ingin membuat aplikasi misalnya memastikan bahwa di saat pandemi ini Anda memastikan bahwa semua petani yang tidak mampu menjual barang-barangnya karena keterbatasan mobilitas, maka bisa menggunakan aplikasi dibeli langsung ke petani misalnya. Nah, yang tahu sih bagaimana mekanisme pasar hasil produk pertanian kan teman-teman dari pertanian juga. Nah, Anda bisa belajar dari free online course ini. Nah, kemudian tingkatkan misalnya bahasa. Nah, kalau misalnya selama pandemi ini Anda ini ternyata hobinya cuma nonton drama Korea, terus atau drama Turki, terus atau drama apapun, jangan cuma nonton dramanya saja. Pastikan setiap hari commit yourself untuk menghafalkan paling tidak 20 vocabulary atau kosakata baru sesuai dengan passion bahasa asing Anda. Kalau misalnya nanti ke depannya itu Mandarin yang akan menguasai dunia nih ceritanya, isu-isu yang berkembang, kenapa nggak belajar bahasa Mandarin? Kalau coding Anda capek, kenapa nggak bahasa Mandarin? Mandarin itu cukup sulit ya, jadi Anda mungkin bisa menyemangati diri sendiri untuk menambah
kemampuan melalui bahasa asing dengan bahasa-bahasa yang memang Anda tekuni, ingin tekuni. Bahasa Rusia misalnya, itu nggak banyak orang bisa. Dan pastikan bahasa Inggris Anda sudah di atas 500. Lulusan UGM Anda harus pastikan sebelum nanti Anda masuk mencari kerja, kalau masih di bawah 500, kerja keras untuk dapat 500. Saya dulu lulus itu, TOEFL saya cuma 493. Nah, tapi karena saya bertekad harus sekolah ke luar negeri, saya belajar mati-matian banting tulang sampai ngapalkan semua metode-metode dan juga vocabulary, akhirnya bisa, dalam waktu 3 bulan bisa sampai 525 dan waktu 6 bulan bisa sampai 567. Nah, itu dan akhirnya bisa dapat beasiswa. Nah, sekarang kalau dulu susah sekali ya untuk dapat materi-materi seperti tapi sekarang sudah tersedia umum, maka manfaatkan untuk belajar IELTS, TOEFL, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, karena beasiswa banyak sekali di luar. Nah, kemudian ini yang lebih ke soft skill. Saling mendukung antar teman, bersikap positif atas pencapaian orang lain dan selalu berbuat baik, berdoa dan bersyukur. Kadang kita terlalu banyak fokus ke hal-hal teknis ya, misalnya meningkatkan skill, tapi di sisi lain kita mungkin egois. Misalnya saya punya akses nih, wah saya punya pelatihan ini, saya belajar sendirilah misalnya. Sebaiknya kalau misalnya hal itu memungkinkan untuk dibagikan pada teman lain, Anda bisa berbagi dan bisa belajar sama-sama. Karena apa istilahnya, peer monitor atau monitor dari teman-teman itu sangat diperlukan di masa sekarang. Jadi teman-teman kalau misalnya saya tuh punya mahasiswa yang satu angkatan tuh kompak banget. Jadi mereka berkomitmen bahwa saat satu orang sudah lulus, sebisa mungkin dia juga membantu teman-teman yang lain untuk lulus juga. Jadi, angkatan itu tuh punya temen yang baru lulus 8 tahun. Mereka bantuin apa saja dan hal itu luar biasa karena akhirnya memang teman-teman yang memang mengalami hambatan untuk segera lulus tuh bisa lulus karena disupport full oleh teman-teman satu angkatan, itu luar biasa. Nah, sekarang Anda coba refleksi nih, sudah sampai seberapa banyak Anda saling mendukung teman Anda? Apakah selama ini Anda hanya bekerja berpikir untuk Anda saja atau Anda sudah bermanfaat untuk teman Anda? Satu teman saja tidak apa-apa, itu sudah, namanya, the best thing that you can do. Keberadaan Anda bermanfaat untuk orang lain, ya. Itu PR sekarang kalau misalnya Anda merasa memang belum punya, hal yang bisa saya yakin udah punya semua sih kalau teman-teman UGM udah KKN, udah saya, apa namanya, sudah okelah. Nah, bersikap positif atas pencapaian orang lain dan bersyukur. Kadang kita nanti akan menghadapi di mana teman-teman semua udah dapat pekerjaan, ternyata kita belum. Nah, itu jangan Anda terus, menjadi negatif akan hal itu. Jadikan, aspek positif dengan berpikiran bahwa Tuhan akan menyediakan yang lebih baik, lebih cocok, lebih indah pada waktunya. Dengan semangat itu maka, positive vibe itu akan terus muncul di Anda dan Anda bisa membagikan energi itu dengan orang lain. Dan nanti sekali lagi pintu-pintu yang tadi kelihatannya susah untuk dibuka, maka akan banyak orang yang tidak terduga akan masuk dalam kehidupan Anda, membantu Anda untuk menjadi yang terbaik bagi Anda sendiri dan juga sesama. Nah, untuk mengisi masa pandemi ini nanti akan ada video yang akan diputar juga nanti setelah saya, itu mengenai UGM Karir. Jadi UGM menyediakan link UGM Karir di sini, jadi teman-teman yang ingin memang, mungkin mengetahui saya kurang tahu nih Pak, di dalamnya apakah ada tawaran untuk pelatihan atau informasi-informasi mengenai peluang-peluang atau lowongan yang ada di luar sana, teman-teman bisa cek di UGM Karir. Linknya di sini. Kemudian berikutnya ada PIKA, ini tempat saya bertugas, ada Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Di sini teman-teman nanti bisa menanyakan kira-kira link apa saja yang bisa membantu teman-teman untuk memperkaya diri saat masa COVID ini. Mau belajar coding, mau belajar kepemimpinan, mau belajar soal apapun yang mungkin Anda belum sempat pelajari selama kuliah, Anda bisa tanyakan ke PIKA link-link mana saja yang bisa membantu Anda untuk mempersiapkan diri. Nah, sekarang yang terpenting yang terakhir adalah Anda harus, memiliki pemikiran positif bahwa setiap dari Anda itu unik. Setiap dari Anda tuh memiliki kelebihan yang berbeda-beda dari yang lain. Karena itu Anda harus tahu identifikasi diri Anda, kemampuan Anda seperti apa, jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain.
always remember that you are absolutely unique just like everyone else. Jadi everyone else itu unik. Jadi nggak bisa Anda disama-samakan dengan yang misalnya artis seperti Mas Obi atau apa namanya YouTuber terkenal kayak siapa gitu ya. Anda punya peran unik yang bisa Anda kembangkan untuk lebih juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, caranya adalah knowing your skill, passion Anda, bakat Anda di mana, your achievement hingga hari ini, pencapaian Anda hari ini tuh kekuatannya di mana, itu yang harus Anda kembangkan. Kemudian fokus dan juga jujur. Itu hal-hal penting yang harus juga dipertahankan. Nah, di sini juga ada Minion nih bilang, never try to be someone else, everyone is different. Take pride in yourself. Kesuksesan Anda hanya ada kuncinya hanya ada dalam diri Anda, jadi Anda harus bangga dan menghargai diri Anda sendiri, dengan caranya menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan selalu bersyukur kepada pada Tuhan dan apapun yang sudah Anda terima hingga saat ini. Baik, hasil Metimeter sudah disampaikan, itu saja Mas Obi.